Shalom CYM family yang bersuka cita pada malam hari ini, boleh doa angkat tangannya, kita sama-sama mau bilang shalom. Saya juga turut menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming. Shalom teman-teman, selamat datang, selamat beribadah di Chance Youth Ministry. Apakah teman-teman pada malam hari ini sudah siap untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Boleh katakan amin? Amin. Yuk kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sama-sama dengan sungguh beribadah pada malam hari ini. Kita mau sama-sama angkat satu pujian untuk menyiapkan hati kita untuk datang ke Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ku di
pemegangku. Penyertaan-Mu ya Bapa, dari dulu sekarang bahkan hingga selama-lamanya ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau pegang erat tangan kami ya Bapa. Kau sertai tiap langkah kami ya Tuhan. Tiada satu hari pun Kau tinggalkan kami ya Bapa. Kami percaya ya Yesus. Ya Bapa, kami ingin ya Tuhan supaya dengan pimpinan-Mu ya Bapa, kami ingin untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, memberitakan sebuah kabar baik ya Tuhan mengenai Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, pada ibadah pada malam hari ya Tuhan, kami percaya Bapa, Kau akan sertai kami ya Tuhan, Kau akan buka hati kami ya Tuhan untuk menerima keadaan-Mu ya Bapa, untuk menerima penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih Yesus, layakkan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkatilah ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan dong. Boleh teman-teman disapa sebelah kiri kanannya, katakan dengan senyum, kita mau tos, kita bilang welcome home, welcome home. Senang banget ketemu dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Saya percaya teman-teman sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Yang sudah siap katakan wuhu. Kita mau sama-sama memuji, kita mau sama-sama datang bawa pujian untuk Tuhan. Tangan dong. Suara dan nyanyikan
mau bersorak, kita mau sorakan haleluya. Gak kedengeran suaranya teman-teman, ternyata kita mau sama-sama kita sorakan haleluya. 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 Woo! Teman-teman percayakan bahwa dalam hidup kita ada Yesus yang jadi kekuatan kita. Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di hati jatuh, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Kita mau sama-sama angkat tangan kita, amin. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Woo! Sama-sama kita nyatakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, amin. Takkan gentar langkahku, kau angkat tangan di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi kita mau angkat tangan kita. Ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Kita mau beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau sama-sama bilang ke teman kiri sebelah kanannya, bilang, Yesus itu kekuatan dalam hidupku loh. Yesus itu kekuatan dalam hidupku loh. Amin. Teman-teman, sekarang saya persilakan untuk duduk. Kita mau siapkan persembahan kita yang pertama. Saya undang teman-teman yang bertugas. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, serta aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil, semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di sorga, kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami.
keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan terbaik di dalam nama Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kuasanya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih teman-teman atas persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya ajak teman-teman untuk lebih sungguh lagi dalam menyembah, dalam memuji Tuhan, dalam menyanyikan lagu ini. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Kita punya Allah yang besar, Allah yang mengatasi apapun juga. Dan biar malam hari ini, seperti firman Tuhan katakan, biar kami menggenapi setiap janji-Mu Tuhan. Biar hidup kami berpadanan dengan setiap kebenaran firman-Mu, menyatakan mujizat di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman pada malam hari ini. Biar setiap hati yang mendengar mengerti betapa Engkau mengasihi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap silakan duduk dan katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam teman-teman. Wah, belum pada duduk ya, kita tunggu ya. Oke, sudah? Semua udah siap-siap, udah duduk, udah ready untuk dengar firman Tuhan? Oke, PowerPoint-nya boleh ditampilkan. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya dipercaya mungkin ini adalah pelayanan terakhir ya, bulan ini ya. Udah habis itu kita masuk ke 2024. Pelayanan saya terakhir di Desember, karena memang gak ada lagi jadwalnya. Bukan kenapa. Oke, boleh tampilin judulnya? Hari ini saya mau bawakan satu kebenaran firman Tuhan. Yes, terus judulnya adalah Victory News for a Victorious Life. Kabar kemenangan. Ya, kita dikasih tema kabar kemenangan. Belum. Jangan buru-buru dong. Kita masih mau bahas di sini. Saya diberi tema kabar kemenangan. Saya rasa teman-teman di sini semua udah hafal. Hafal di luar kepala ya. Kalau di bulan Desember ini kita merayakan apa? Hari Ibu? Hari Ayah? Di bulan Desember ini kita merayakan Hari Natal, betul ya? Teman-teman tahu ya tanggal berapa tepatnya? Ada yang kalendernya beda? Mungkin kalender mana gitu? Orang zaman suku Inka dulu, 25 Desember. Dan selalu di setiap bulan Desember, teman-teman kalau ke mall lihat, hiasannya cantik-cantik ya. Bagus-bagus, meriah, kedap-kedip, kiri kanan. Menandakan apa sih warna-warna ini? Menandakan sebuah sukacita, menandakan sebuah kemenangan dalam hidup. Ya enggak? Semua anak-anak Tuhan, semua orang-orang Kristen di dunia ini, seperti yang Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Betul? Dan kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen terutama, kita merayakannya dengan penuh sukacita. Boleh tahu enggak, kenapa sih Natal harus sukacita? Kenapa enggak kita bersedia jadi hari Natal? Why? Kenapa kita harus bersukacita di hari Natal? Karena kita tahu, saya dan saudara tahu ada satu kabar kemenangan. Ketika kelahiran Tuhan hadir di dunia ini. Ketika Allah mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, gak sampai di situ. Ada satu hal yang membuat kita sukacita di belakangnya. Apa? Agar setiap orang yang percaya, lihat kiri kananmu, tanya, percaya gak? Percaya dulu gak? Percaya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar itulah yang membuat Natal itu dirayakan dengan sukacita. Bukan dengan nangis. Ya, jadi kalau ada yang mulai ngajarin kalian untuk Natal kita gak boleh sukacita loh, kita harus santai-santai aja. Frugal living aja lah, relax aja, jangan all out untuk bersukacita di hari Natal. Itu berarti sekte baru tuh, ya. Teman-teman, kabar kemenangan inilah yang Allah beritahukan kepada anak-anaknya, kepada kita semua. Tapi pertanyaannya, apa dampaknya dalam hidup kalian? Kalian udah tahu kabar itu, kalian tahu Tuhan Yesus datang ke dunia ini agar kita semua gak binasa. Ya dong? Ada yang pengen binasa di tempat ini? Boleh katakan amin? Gak ada. Gak ada satu orang pun di tempat ini yang ingin binasa.
Ada yang ingin dapat hidup yang kekal? Amin, Indah. Indah kalau hidup kekal mau ngapain dah? Bingung kan? Masa iya dia jualan bakmi gak kelar-kelar kan? Iya enggak? Semua orang hanya tahu, saya mau dapat hidup yang kekal kok. Kalau boleh saya tanya, kalau udah dapat mau ngapain? Kalau udah dapat mau ngapain? Apakah target kita hanya hidup yang kekal? Ayo. Apakah target hidup kita hanya bilang, saya mau dapat hidup yang kekal kok? Oke. If you got it, jika engkau dapat, kamu mau ngapain di dalam kekekalan itu? Ternyata kabar kemenangan itu bukan hanya tentang hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal itu jaminan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan menjamin jika kita percaya pada anaknya, Yesus Kristus yang lahir di bulan Natal ini. Dia menjamin bahwa hidupmu, jiwamu gak akan binasa. Kau akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal bersama Allah. Amin. Tapi bukan itu saja tujuan hidup kita, teman-teman. Kita gak ngejar hidup yang kekal itu semata-mata. Itu udah jaminan, itu udah you will get it. Kamu akan dapat itu. Di sini kita harus mulai berpikir, terutama kalian anak-anak muda. Jadi kabar kemenangan yang saya dengar tentang kelahiran Tuhan, untuk apa sih kok? Saya bawa kita semua. Victory News, sebuah kabar kemenangan for a victorious life, untuk hidup yang berkemenangan. Kenyataannya enggak semua orang hidupnya berkemenangan. Kenyataannya semua orang bisa mendengar kabar yang sama, kabar bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia ini, semua orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang percaya dan yakin dia akan mendapat hidup yang kekal, tapi percayalah pada saya, tidak semua orang menjalani kehidupan yang berkemenangan setiap harinya. Why? Karena respon setiap orang berbeda. Teman-teman, ketika Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan hanya untuk memberi kalian janji sebuah hidup yang kekal. Allah ingin di dalam hidup kita, dengan hadirnya Yesus di dalam hidupmu, harusnya engkau menjalani hidup yang berkemenangan. Kenapa kok? Karena dahulu sebelum kita percaya pada Tuhan, kita hidup di dalam sebuah dosa. Kita hidup dalam sebuah penghakiman, kutukan. Kita hidup dalam sebuah hidup yang sudah diturunkan dosanya, dosa keturunan Adam dan Hawa, dan kita nggak bisa lepas dari hal itu. Dan harusnya ketika Yesus hadir dalam hidupmu, ketika engkau dengan segenap hati berkata, masih ada yang ingat kapan kalian dahulu pertama kali terima Tuhan Yesus, tahun berapa? Do you remember? Bagaimana engkau terima Tuhan waktu itu? Apa pengalaman yang membuat engkau berkata, Tuhan aku mau menerima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Kalian ingat di momen apa kalian merasakan itu? Saya ingat. Kenapa? Karena harusnya momen itu menjadi titik balik dalam hidup saya. Hidup saya yang dahulu sebelum saya sampai di titik momen itu akan berbeda dengan hidup saya yang sekarang. Kalian yang baru masuk gereja ini, kalian pikir gereja ini hadapnya ke sini ya, mimbarnya ya. Kalau kalian lihat foto, mesti kita pasang ya foto-foto lama gereja kita ya. Hall of Fame. Dulu gereja kita hadapnya ke sana teman-teman, betul nggak? Betul. Kalau teman-teman rasain AC, dulu gereja kita di tengah ini ada kipas gede. Dari ujung ada 3 atau 4. Saya masih ngerasain itu. Dan kalian tahu, momen detik saya kenal Tuhan. Saya duduk di situ, tempat dekat Stephen situ, di belakang situ dulu multimedia. Saya duduk di depan multimedia, ya bangku kedua dari multimedia. Momennya lagi ibadah sekolah dan saya berlutut di sana, saya terima Tuhan. Kenapa sih diingat kok? Ya karena memang momen itu berbeda dalam hidup saya. Momen yang membawa hidup saya berbeda dari hidup saya yang dahulu.
Di mana engkau hari ini teman-teman? Apakah engkau masih menjalani hidupmu yang sama sebelum engkau kenal Tuhan dengan sekarang engkau kenal Tuhan? Saya nggak mau bawain kabar kemenangan Tuhan hadir. Kalian tahulah Tuhan lahir. Di dunia ini Tuhan membawa kita keselamatan. Tapi boleh nggak malam ini saya ajak teman-teman. Saya bertanya pada teman-teman. Di mana kehidupanmu hari ini setelah engkau terima Tuhan? Bagaimana engkau menjalani kehidupanmu hari ini? Anda masih seorang pecundang, apa Anda udah menjadi seorang pemenang? Karena ada kabar kemenangan itu dalam hidup kalian. Sama-sama kita koreksi malam ini, oke? Sama-sama kita belajar apa yang Tuhan ingin ngomong dalam hidup kalian. Kita buka ayatnya, klik. Kita baca sama-sama ya, saya sengaja udah tulis. Roma 8 ayat yang ke-37, 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, lebih kompak lagi. Oke, Roma 8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jangan dilanjut, stop dulu di situ. Teman-teman, ayat ini berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidupmu bisa menjadi hidup yang berkemenangan bukan karena usahamu sendiri. Baca baik-baik. Yang menang, ada titik atau koma? Koma, belum selesai. Ada satu kalimat lagi di belakang dikatakan apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hidup yang berkemenangan, a victorious life. Kita jalani, kita rasakan, kita diberikan oleh karena pertama campur tangan Tuhan dulu dalam hidup kita. Dia yang dahulu mengasihi kita. Berarti benar kan? Dulu hidup kita seperti pecundang. Orang-orang yang gak dianggap. Orang-orang yang gak punya pengharapan. Hidup semau-mau kita saja. Betul? Tapi karena Tuhan melihat engkau. Dia melihat Anda. Dan Dia mengasihi engkau. Dia memberikan anak yang tunggal. Untuk kalian percaya malam hari ini. Dan hidup kalian harusnya lebih daripada orang-orang yang menang. Teman-teman pernah berpikir enggak? Kok bisa ya? Dari 100 orang, hanya ada beberapa orang yang bisa langsung percaya pada Tuhan. Pernah berpikir ini? Kenapa? Kenapa enggak 100-100-nya begitu dikhotbahin langsung percaya Tuhan? Mungkin hanya 10 orang yang akan maju dan berkata, Tuhan, aku percaya. Why? Karena Tuhan spesifik. Kasih Tuhan itu spesifik dalam hidup kita. Dia kenal siapa engkau. Kasih Tuhan itu bukan kasih yang bandelan ya, beli 3 gratis 1, dapat 4 orang yang percaya. Enggak. Kasih Tuhan tuh bukan kayak kita kalau beli book banyak ya, dapatnya 100 langsung dapat semua. Enggak. Kasih Tuhan spesifik dalam hidupmu. Dan mengapa dari 100 orang hanya 10 orang yang meresponi, yang mau terima Tuhan. Tadi, meresponi. 100 orang tersebut diingatkan Tuhan. Tapi hanya 10 yang meresponi. Apakah engkau termasuk yang 10 itu malam hari ini? Jika iya, buka kupingmu, buka hatimu lebar-lebar. Karena harusnya malam hari ini, engkau diingatkan kembali tentang berita kemenangan yang Tuhan telah berikan bagi dunia ini. Specifically for you, bagi hidupmu. Sehingga engkau percaya pada Tuhan, Yesus, dan engkau duduk malam hari ini. Tapi hidupmu belum mengalami hidup yang berkemenangan. Gak banyak orang yang hidupnya terus berkemenangan setiap hari. Nah, apa sih itu kemenangan kok? Apakah sekedar sebuah perlombaan?
Bukan. Tadi kita lihat sama-sama di dalam ayatnya. Yang pertama oleh Dia yang mengasihi kita. Betul? Jadi kemenangan dasarnya adalah kasih. Ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia mengasihi engkau dan mempercayakan engkau untuk bisa percaya dan menerima Yesus dalam hidupmu. Ingat baik-baik, itu bukan hasil usahamu. Ya, teman-teman, kalian sering dengar cerita seperti ini. Yuk kita hidup berlomba, ya kan? Untuk menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Gak ada yang skala dengan notes itu. Tapi ingat sekali lagi, kemenangan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, itu bukan hasil usahamu. Sehebat apapun engkau, sekencang apapun engkau berlari, itu bukan hasil usahamu. Ingat itu baik-baik anak muda. Itu pemberian dari Tuhan. Tetapi bagaimana engkau hidup dalam kemenangan itu tergantung responmu. Dan malam hari ini jangan dikeluarin semua dong. Buset banyak amat. Saya jadi gak kepake ini saya. Wait dong, one by one. Multimedia kayak mau buru-buru mau pulang nih. Ya apa itu kemenangan? Nah, kemenangan saya cari di beberapa definisi. Kemenangan adalah sebuah perasaan senang, rasa puas, bahkan bangga atas pencapaiannya yang diraih. Benar ya? Nggak salah itu. Ya, kalau teman-teman kemarin 17-an ketika berlomba dan kalian menang, bangga nggak? Walaupun cuma gigit kelereng gitu kan, pakai ini kan, pakai sendok kan, menang. Wah, lu menang apa? Gue menang lomba kelereng, ya kan? Hadiahnya apa? Momogi. Ya, oke lah, happy tetap, ya kan? Rasa puas, rasa senang. Klik. Pelan-pelan ya. Semua orang ingin menang. Betul? Gak ada orang di dunia ini yang ingin kalah. Ya. Gamer-gamer sejati kita di tempat ini. Halo? Para gamer, ada? Ada yang main game? Walaupun main gamenya ular atau itu Monopoly Go, kalian ingin menang, betul gak? Benar gak sih? Ada gak sih yang gak menang? Kenyataannya, kalian bisa selalu menang? Gak. Kenyataannya 5 orang bertanding, apakah 5-5-nya menang? Kemenangan hanya ada 1 orang. Betul ya? 5 orang bertanding, hanya 1 yang menang. Jadi 4 lagi kenapa? Kalah. Semua orang ingin menang. Masalahnya kemenangan itu terbatas. Kemenangan itu terbatas. Gak semua orang bisa menang. Gak semua orang dalam satu pertandingan bisa semuanya menang. Hanya ada juara 1, ada juara 2, dan juara 3. Mau 100 orang yang bertanding, mau 10 orang yang bertanding, juara tetap hanya ada 1, 2, dan 3. Betul? Tapi bukan itu loh dalam Tuhan. Gak ada hari ini di sini ranking dari Tuhan. Wah, Stephen ranking 1 ya. Clement ranking 2 ya. Kolek ranking berapa? Ada gak ada ranking? Gak. Di mata Tuhan, ketika Dia memberikan kabar kemenangan itu kepada kalian, Dia ingin kalian hidup dalam kemenangan itu. Makanya hari ini tugas saya memberi kalian bayangan. Perbedaan kemenangan yang dunia ini tawarkan kepada kalian. Yang kalian dengar dari setiap orang, dari motivator, TikTok yang suka bikin lagu-lagu sedih gitu kan, menggugah selera kita untuk menangis gitu kan. Bandingkan itu dengan kebenaran firman Tuhan yang katakan dalam hidupmu. Ya. Boleh klik. Secara jasmani, banyak hal yang bisa disebut kemenangan. Ya enggak? Dan orang-orang mengejar ini sehari-hari. 1, sembuh dari sakit. Banyak juga anak-anak Tuhan bilang sini, yes, gue menang atas penyakit gue sembuh dari sakit gue. Emang sakit apa? Ya kemarin kena ini sih, kebakar matahari nih, ngelupas, udah sembuh, puji Tuhan. Ya boleh, bersyukur sama Tuhan. Ada juga orang-orang yang mengalami keuntungan dari berusaha, jualan, laku, indah, bakminya laku. Wah, tapi Indah gak untung ya Indah ya. Ingat dah, pahalamu besar di surga Anda. Indah luar biasa, setiap pagi udah
nongkrong indah ya di depan ya. Dia nggak pergi nongki-nongki hari Minggu, dia jualan bakmi, lepek, keringetan. Bukan 1 tahun loh teman-teman, setiap tahun. Nggak ada orang seperti ini gitu. Saya sampai tawarin dia, udah mau buka bakmi nggak? Toko, nggak mau dia. Dia hanya mau melakukan ini buat Tuhan. Woi, kasih aplaus dong. Kalau enggak saya udah bisa untung besar teman-teman. Keuntungan dari usaha, naik jabatan yang kerja. Teman-teman saya mau nanya, kalian masuk bersepuluh sama teman-teman kalian kerja, 10-10nya bisa naik jabatan gak barengan? Logika aja deh, kita reasonable aja deh malam hari ini. Enggak kan? Jabatan yang di atas cuma ada 1. Oh ini ada dibuka nih, bisa naik jabatan jadi SPV tapi cuma 1 orang. 10 orang bersaing, hanya 1 yang naik. Menang. Gue kalahin 9 teman-teman gue yang lain. I'm the best. Ya, secara jasmani ya. Berprestasi. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Merasa dihargai, berhasil, berprestasi. Bisa menang 1 kejuaraan. Dapat piala, dapat penghargaan. Merasa dirinya menang. Gak ada yang salah dengan definisi ini. Ini definisi secara jasmani sebuah kemenangan. Klik. Nah, pertanyaan saya, tadi kalian tahu, 10 orang kalau kalian yang dipromosikan, puji Tuhan kalian mengalami itu. Tapi bagaimana kalau kalian di 9 orang itu? Jika kalian belum terima atau alami ini semua, definisi kemenangan secara jasmani, apa yang akan terjadi dengan hidupmu? 1, pasti depresi, gagal melulu, kalah melulu. Teman-teman saya mau cerita satu hal yang real dalam hidup saya. Saya dari muda, dari saya masih sekolah, kalau saya ikut undian, sampai hari ini gak pernah menang. Ikutan giveaway gak pernah menang. Giveaway guys, cuma pencet tombol like, saya pencet tombol like, gak pernah menang. Ya, saya ikut undian berhadiah door prize gereja kita dari dulu hadap ke sana sampai hadap ke sini, gak pernah saya menang satupun door prize. Masuk babak final sama Nathan yang menang dapat TV. Kalau ada Nathan dia kan jadi kesaksian tuh. Dia yang menang TV, oh my God. Saya udah masuk final guys, masih pun gak menang. Gak pernah menang. Terus gue harus depresi gitu. Saya harus mandi 7 kembang rupa, buang sial. Gak. Ada yang lihat hidup saya depresi? Setiap Natal saya depresi, gue males ikut door prize Saya tetap ikut door prize. Saya tetap ambil nomor. Menang gak menang. Ya, ya emang suwe gitu kan ya. Ya udah. Terus gue harus depresi? Enggak. Tapi percaya enggak? Di dalam kehidupan nyata, jika apapun yang engkau lakukan selalu gagal, manusia cenderung untuk depresi. Betul? Kerja ini gagal, buka toko ini gagal, jualan cilok gagal, ya kan? Cilok loh, yang udah makanan anak-anak SD gitu kan. Jualan telur gulung gagal, semua gagal. Depresi enggak? Depresi. Yang kedua, fokusnya hanya akan terus untuk mengejar dan mengalami kemenangan karena penasaran dalam hidup ini. Ya, ini 2 hal yang akan terjadi dalam hidupmu. Jika fokusmu hanya kemenangan secara jasmani. 1, engkau akan depresi karena gagal. Yang kedua, engkau akan terus fokus ngejar itu kemenangan. Dan hidupmu hanya fokus, gua mau menang. Ya, gua gak mau tahu gimana caranya gua mau menang. Muncullah ide-ide kreatif, ya kan? Ke Gunung Kawi lah, ya. Muncullah ide-ide kreatif, cari embah lah, langganan astronomi lah, ya enggak? Hari ini bintangnya sedang tidak bagus untuk bintang saya, nggak boleh keluar. Padahal hari ini ibadah Yud. Bintangnya kurang indah. Susunan bintang, rasi bintangnya nggak bagus untuk saya yang bintang Scorpio. Saya nggak keluar. Padahal hari ini ibadah. Online aja dah. Warna yang baik hari ini merah. Wah, merah dari atas ya kan. Baju merah, celana merah, kaos kaki merah, sepatu merah. Benar gak?
Lihat. Coba klik lagi. Hey, tahu nggak kalian? Bukan seperti itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan kalian mengejar kemenangan jasmani. Ya. Gak perlu kalian kejar semua itu. Sembuh dari sakit. Kalian, wah saya harus untung dari usaha saya. Ya, teman-teman buka usaha pasti pengen untung. Ya. Kalian buka toko, kalian kerja, pasti ingin mendapatkan sesuatu. Benar gak? Gak ada yang salah dengan itu. Tapi Tuhan gak mau kalian fokus pada hal itu. Tuhan gak mau kalian fokus dengan hal-hal seperti itu. Itu bukan hidup yang berkemenangan teman-teman. Itu hidup yang mengejar kemenangan. Bisa bedain? Itu hidup yang mengejar kemenangan. Hidupnya fokus, gue mau cuan, gue mau untung, gue mau menang, orang lain kalah gak apa-apa. It's all about me. Padahal Tuhan mau hidupmu adalah hidup yang berkemenangan. Apa sih hidup yang berkemenangan? Bukan begini kok ternyata, bukan. Saya semakin lama ikut Tuhan, bukan semakin bosen, bukan semakin, apa ya orang namanya ya. Kalau kalian lah, pernah lah, kalau kalian pacaran lama kayaknya, gue udah tahu banget gitu, gak ada sesuatu yang menarik lagi. Saya semakin lama semakin ikut Tuhan, semakin menarik saya penasaran tentang ternyata begini ya Tuhan. Ternyata dulu saya berpikirnya berbeda ya Tuhan. Kok saya baru tahu sekarang? Semakin lama semakin excited. Karena ternyata banyak hal yang Tuhan bukakan. Banyak hal yang Tuhan jelaskan. Dulu masih muda kayak kalian, emosian. Kalau Tuhan gak jawab, Tuhan gak baik dalam hidup saya. Kalau Tuhan langsung jawab, Tuhan papa sakit Tuhan, sembuhin. Gak dijawab tuh, masuk rumah sakit tuh. Tuhan papa di rumah sakit, berdoa buat sembuh Tuhan. Tuhan pasti tolong, saya berdoa menangis. Diagnosa dokter harus diamputasi kakinya. Tuhan kok begini sih Tuhan? Marah. Siapa yang gak marah mendengar itu? Betul? Marah saat itu seperti kalian. Di umur-umur kalian. Di umur SMA mau kuliah. Marah. Kenapa saya harus alami ini Tuhan? Marah. Katanya Tuhan hadir untuk hidup saya menang. Through the time. Melewati waktu bersama Tuhan. Saya putuskan tetap setia. Saya melihat, terima kasih ya Tuhan. Waktu itu kalau Tuhan jawab, mungkin saya gak ada di titik saya sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan dulu gak jawab doa saya. Saya berdiri lebih teguh lagi, percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kalau Tuhan jawab, saya akan jadi anak yang manja. Percaya aja pasti dijawab. Ya, jadi teman-teman anak muda, yuk grow up. Jangan jadi anak muda yang manja. Grow up, it's time for you to grow up. Waktunya buat kalian untuk dewasa. Iman kalian untuk dewasa. Bukan iman yang, gue kan anak kesayangan Tuhan, gue pasti dijawab. Ya, tapi grow up. Jika ini semua kalian gak alami, bagaimana kalian tetap hidup yang berkemenangan? Klik. So, lagi? Klik lagi. Tuhan ingin kita menjalani hidup yang berkemenangan. Bukan hidup yang mengejar kemenangan. Klik lagi, ada satu statement yang sangat indah. Saya boleh share dengan teman-teman ya. Bahasa Inggris teman-teman, agak ribet ya. The victorious life is a life of victory over sin, over self, and over Satan. Sekali lagi, the victorious life is a life of victory over sin, over yourself, and over the Satan.
Kita bahas satu-satu. Over sin, klik. Atas dosa. Bukan berarti kehidupan kita benar-benar steril dan gak ada dosa sama sekali. Namun kita punya kehidupan yang sanggup mengatasi apa yang ditawari dan diimingi oleh dosa. Ada satu semboyan KPK yang dahulu keren, saya bilang, berani bilang tidak, hebat. Pernah dengar? Bukan berani kotor hebat ya. Itu semboyan sabun cuci. Berani katakan tidak, hebat. Hidup yang berkemenangan adalah hidup yang mampu menang atas dosa, atas dirimu sendiri, dan atas pujukan iblis. Jadi kalau kalian tanya saya hidup yang berkemenangan seperti apa kok? Ini jawabannya. Hidup yang mampu menang. Bukan ngejar kemenangan. You mampu menang. Yang pertama atas dosa. Bukan berarti hidup kalian benar-benar steril dari dosa. Ngurung diri di kamar. Mah, kata Ko Alek, gak boleh ada hidup dalam dosa. Saya di kamar aja mah gak akan dosa. Siapa bilang? Berapa banyak laki-laki di kamar sendirian melakukan dosa? Ngaku? Iya kan? Bukan saya kok, dia kok. Iya kita berdua kan gitu kan. Sama aja. Betul? Siapa bilang ngurung diri di kamar gak melakukan dosa? Teman-teman, bukan hidup kalian gak akan berdosa lagi. Tapi kalian berani untuk mampu mengatasi, berkata tidak, enggak, enough. Saya gak mau berbuat dosa itu lagi, saya gak mau hidup dalam dosa. Saya mungkin bisa jatuh, I maybe fail. Saya mungkin gagal, but I'm not living in the failure. Tapi saya gak hidup dalam kegagalan itu. Bisa bedain? I maybe fail, saya mungkin akan gagal. Iya, Tuhan ngerti kok. Tuhan Yesus selalu berkata, 7 kali engkau jatuh, tapi orang percaya 7 kali ia akan bangkit. Pertanyaannya, kalian mau responi gimana? 7 kali engkau jatuh, kalau engkau gak mau bangkit, engkau akan terus jatuh, dan jatuh, dan jatuh. Teman-teman, you can win over sin. Berani katakan tidak, itu hebat. Katakan tidaknya sama dosa ya. Kalau ada yang mau minjem 100 juga katakan tidak ya. Itu hebat ya. Klik. Over self. Nah, ini nih yang susah. Dosa mungkin teman-teman yang ngajak. Susah, bisa saya bilang enggak kok. Over self. Ini perlu saya tekankan. Jangan merasa lagi dirimu gak berharga. Jangan merasa bahwa gak ada yang mengasihi engkau. Tuhan mau gambar diri kita pulih. Dan menyadari bahwa dia sangat mengasihi kita dan dia merancangkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dulu saya bergumul tentang hal ini teman-teman. Gampang ngomong enggak pada dosa, gampang. Ya. But over self. Kenapa? Tiap hari kita ketemu dengan diri kita sendiri, betul? Ada yang diri sendirinya gak pernah ketemu dengan dirinya diri sendiri? Wah, kok setiap malam saya memisahkan diri saya kok. Tubuh saya dan jiwa saya berpisah jauh gitu. Ada? Gak ada. Kita bisa berpisah dari teman-teman pergaulan yang buruk. Benar ya? Pasti ada waktunya harus pulang dong, ya enggak? Bye-bye gitu kan. Mereka ngerokok, ngapain, tapi kita ada waktunya kita berpisah dengan mereka. Tapi dengan diri sendiri. Setiap hari, setiap menit engkau bertemu dengan dirimu sendiri. Dulu saya bergumul di titik ini teman-teman. Saya bertanya, kenapa saya harus lahir dengan nama Alex di keluarga ini? Nggak ada nama yang lebih keren kah? Bukan nama saya nggak keren ya. Kenapa saya nggak bisa lahir menjadi Clement? Memiliki pemikiran seperti Clement? Mungkin. Kenapa saya nggak bisa dilahirkan menjadi seorang Indah yang jago masak bakmi? Judul bazar Natalnya aja Bami Indah, ya kan? Bayangkan, nama dia loh terukir loh. Nama saya nggak pernah ada loh, Bami Alex nggak ada.
Bakmi Indah, iya di toko lain, tapi di gereja kita yang terkenal adalah Bakmi Indah. Nama dia loh yang terkenal loh di sini. Ya, saya bergumul dengan ini, gak ada yang mengasihi saya dulu. Terus saya berpikir, gak ada yang peduli, gak ada yang ngerti. Even my parents. Saya bergumul lama dengan diri saya sendiri. Sampai saya berkata, enough. Tuhan sangat mengasihi saya. Dan merancangkan hal-hal yang indah. Masalahnya kita nggak percaya. Kenapa? Masa saya tabrakan sama orang itu indah kok? Bener ya? Masa saya kecopetan handphone itu indah kok? Saat ini nggak indah. Tapi kalau engkau melihat ujungnya, ingat Tuhan kita, Tuhan Alfa dan Omega. Dia Tuhan yang ada di awal kehidupanmu. Pertama kali engkau lahir, bahkan di dalam kandungan ibumu, Dia mengenal engkau. Alfa, Dia Tuhan Omega. Sampai engkau terakhir menutup mata, Dia berdiri di samping. Dan berkata, well done. Dia tahu akhir hidup kita seperti apa. Masa Dia gak merancangkan hal-hal yang mendatangkan kebaikan? Masa Tuhan sengaja membuat kita semua hidup dalam kesulitan? Kalau gitu kenapa ada problem? Itu karena kita meresponi sesuatu dengan salah. Tuhan gak pernah merancangkan masalah. Firman-Nya selalu berkata, betul? Rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Jadi hari ini kalau ada handphonenya hilang, dicopet orang, jangan bilang, Tuhan apa yang kau rancangkan dalam hidupku? Apakah aku harus pinjam lagi duit buat beli handphone? Bukan ya. Tuhan gak merancangkan kecelakaan. Dia merancangkan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Ada amin? Ya dong, bilang dalam hidupmu. Bukan Tuhan yang merancangkan ini dalam hidup saya. Over self. Mulai perbaiki gambar hidupmu. Jangan bilang lagi engkau gak berharga di mata Tuhan. Setiap engkau specifically berharga di mata Tuhan. Next, over Satan atau atas iblis. Bukan lagi kita percaya pada skala perkataan iblis dan tipu dayanya. Yang pengen kita itu hidup sebagai pecundang. Tadi di ayat pertama udah dikasih tahu, ketika Allah mengasihi kita, Dia ingin engkau hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Itu janji Tuhan. Tapi iblis kan memutarbalikkan fakta. Enggak begitu, salah lu, terlalu GR lu. Siapa lu sampai Tuhan mau peduli sama hidup lu? Ya, udahlah lu percaya gua aja. Saya punya satu statement yang sangat indah, saya pernah dengar dari orang. Dikatakan gini, ingat ya, jika engkau berurusan dengan si jahat, si iblis, enggak ada yang gratis. Ya, enggak ada yang gratis. Kelihatannya sih memberi di awal. Ya, wah, cari saking frustasi yang tadi saya bilang. Mulai cari mbah, mulai cari macam-macam, tanya-tanya orang-orang indigo, ya kan? Ingat, kelihatan sih memberi di awal. Dikasih semua hal, wah bisa sukses ya, bisa ini ya, bisa itu ya, berhasil ya kiri dan kanan ya. Tapi ujung-ujungnya mengambil bahkan lebih banyak daripada yang dia beri. Trust me. Hanya Tuhan yang selalu memberi dan gak pernah mengambil apapun dari hidupmu. Betul? Bahkan anak yang tunggal pun diberikan ya. Berita kemenangan itu. Diberikan ya. Ada ditulis, iblis memberikan anaknya yang tunggal. Di Alkitab kita. Terlihat memberi di awal. Tapi mengambil lebih banyak dari apapun yang dia beri. Termasuk harapan kalian, masa depan kalian, pemikiran kalian, bahkan kehidupan kalian. Hidup yang berkemenangan adalah hidup
yang mampu menang mengatasi dosa, mengatasi dirimu sendiri, dan mengatasi tipu daya si jahat. Klik. So, klik lagi. Bagaimana kok? Gampang, klik lagi. Caranya cukup dengan 2. Bukan kampanye teman-teman, ya. Bukan kampanye. Hanya ada 2 hal yang bisa kalian ingat di dalam hidup kalian. Gak bikin banyak-banyak kok. Klik. Number 1. Yes, lanjut. Klik. Nah, kuncinya yang pertama percaya penuh pada Tuhan. Klik lagi, kita baca ayatnya sama-sama. Roma 8 ayatnya ke-32. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Iya, yang tadi saya bilang, hanya Allah yang memberi dalam hidup kita. Ia yang gak nyayangin anaknya, bagaimana mungkin ia gak memberikan segala sesuatu bagi kalian. Percaya penuh kepada Tuhan teman-teman. Percaya penuh kepada Tuhan. Kalian gak bisa setengah-setengah dalam Tuhan. Kadang-kadang mau percaya kalau ada enaknya. Tapi kalau lagi menghadapi jalan yang sulit, nggak kelihatan kok, nggak kelihatan, nggak ngeroh kok, nggak kerasa roh Tuhan. Nggak bisa. Kalau kalian mau percaya penuh pada Tuhan. Nggak ada cara yang sulit kok, hanya minta percaya penuh. Apapun yang engkau jalani hari ini, engkau ada di atas, puji Tuhan. Tuhan membawa engkau naik tinggi. Tuhan mempromosikan engkau, puji Tuhan. Tapi jika engkau hari ini ada di lembah, percayalah penuh bahwa Ia Allah yang menyertai engkau. Ia akan berjalan bersamamu. Bagaimana tidak, anaknya yang tunggal dia berikan dalam hidupmu. Bagaimana mungkin Tuhan gak menjaga hidup? Menjaga apa yang engkau butuhkan, memberi apa yang engkau minta hari ini. Firman Tuhan jelas berkata, carilah, maka engkau akan ketuklah, maka gak ada orang di rumah, enggak. Pintu akan dibukakan bagimu. Teman-teman, percaya penuh. Simpelnya, klik. Udahlah, jangan curigaan terus sama Tuhan ya. Ini yang bikin kita gak bisa percaya sama Tuhan. Terlalu curiga. Ya. Kalau dalam hubungan, pacaran, lawan dari percaya adalah curiga. Benar gak? Mulai curiga, ya kan? Mulai posesif, ya kan? Kamu kemana? Habis mandi, coba foto. Ya ampun, ya kan? Lagi ngapain cuci muka? Coba foto, gimana cuci muka foto guys, gitu kan? Teman-teman, udahlah. Sama dalam hidup kita. Iblis tuh selalu bikin kita curiga sama Tuhan. Sehingga kita gak bisa percaya penuh. Kalau Tuhan udah bilang, dia mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Kenapa engkau masih takut dengan masa depanmu? Tentang apa yang engkau makan? Tentang apa yang engkau pakai? Tentang apa yang engkau harapkan di masa depan? Udahlah, jangan curiga lagi ya sama Tuhan mulai malam ini. Percaya penuh kepadanya. Nomor 2, gak kalah simpel. Number 2, buat pilihan yang benar. Yang tadi kalian percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua, buat pilihan yang benar. Klik ayatnya. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ada ya lagunya ya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Orang kalian aja gak ada di samping Allah, gimana gak ada yang ngelawan kalian? Nyanyinya sih, jika Allah di pihak kita, padahal kita berada di lawannya Allah. Aneh kan? Tidak ada yang melawan kok. Ya kamu di mana sekarang? Saya sih gak ada di pihak Allah kok. Ya pantas lah. Problem datang dalam hidupanmu. Engkau gak membuat pilihan yang benar untuk percaya penuh kepada Tuhan. Klik. Masih dapat kok diserang ketika kita berada dekat Allah. Tapi percaya, iman kita gak dapat dikalahkan. Masih akan ada yang melawan kita teman-teman. Bukan berarti berada dekat Allah gak ada yang melawan kita. Ada. Tapi percayalah, gak akan dapat yang menang dalam perlawanan tersebut. Kuncinya, kalau kita memilih untuk berada satu pihak dengan Tuhan, kita boleh klaim janji Tuhan ini. Buat pilihan yang benar. Kamu ada di mana saat ini? Jangan ngomong ke saya, kok saya mau curhat dong kok, mau konseling, kok kayaknya hidup saya kayaknya gak ada penyertaan Tuhan ya kok. Saya akan bertanya yang pertama, engkau ada di pihak mana malam hari ini? Kalau engkau bukan sekutu Allah, bagaimana engkau berkata bahwa Allah ada di pihakmu? Pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Ya, klik. Pemain keyboard boleh naik? Yosua ya. Nah, saya boleh kasih statement, berita kemenangan itu datang dalam hidupmu bukan untuk memberimu harapan agar bisa selamat dan masuk surga. Ya, berita kemenangan yang Tuhan berikan ketika Allah mengaruniakan anak yang tunggal bukan hanya sekedar memberimu harapan bisa selamat dan masuk surga. Itu udah pasti. Klik. Tapi untuk membawamu menjalani hidup yang berkemenangan. Sekalipun pergumulan dan permasalahan masih engkau alami di dunia ini. Ada dua untuk engkau bisa menjalani hidupmu penuh berkemenangan. Yang pertama, percaya penuh pada Tuhan. Jangan curigaan lagi. Yang kedua, buat pilihan yang benar. Kalau saya jadi kalian, saya akan memilih tetap percaya kepada Tuhan apapun masalahnya. Apapun yang saya alami. Pastikan engkau berada di pilihan yang benar. Amin. Klik. Siapa yang berkata ini? Dari seseorang yang selalu mengasihi engkau. Tuhan Yesus. Dan malam hari ini, udah. Teman-teman, saya gak akan ajak teman-teman untuk nginget-nginget, tadi ini tentang ini, enggak. Saya digerakkan untuk seperti ini. Kita tahu, setiap Natal kita selalu berkata, Yesus adalah kado yang terindah buat hidup kita. Sepakat ya? Setuju ya? Kedatangan Tuhan ke dunia, bahkan ke dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara, membuat hidup kita ini berbeda dari kehidupan kita yang dahulu. Bagaimana kita sekarang memiliki pengharapan, kita bisa menjalani kehidupan yang begitu indah, banyak masalah tapi gak pernah putus harapan, betul? Kelihatan lemah tetapi selalu dikuatkan oleh Tuhan. Nah malam hari ini boleh gak saya mau minta teman-teman. Bukan kita hanya sekedar bilang terima kasih Tuhan Yesus engkau menjadi kado terindah. Tapi boleh gak hari ini kita bungkus hidup kita. Kita bungkus hati kita. Kita bungkus diri kita sendiri. Untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar hidup dan hati saya malam hari ini di bulan Desember ketika kami merayakan kehadiran-Mu di dunia ini menjadi sebuah kado yang terindah buat Tuhan. Tuhan gak minta apa-apa dari hidupmu. Dia gak peduli apapun yang engkau alami, seberapa orang bilang engkau gak berharga. Dia mau engkau, dia mau hidupmu, dia mau hatimu, dia mau seluruh kehidupanmu kau berikan kepada dirinya.
Dan saya mau ajak teman-teman malam hari ini. Kalian gak usah berdoa aneh-aneh, gak usah, wah harus ngeroh ya kok. Enggak. Cukup bilang, Tuhan, di Natal tahun ini, 2023, saya bungkus hidup saya bungkus hati saya bungkus diri saya, agar ini menjadi kado yang indah buat Tuhan. Agar 2024 Tuhan melihat dan tersenyum melihat anak-anaknya yang menaruh kepercayaannya penuh pada Tuhan, membuat pilihan yang benar, memberikannya kepada Tuhan. Jika engkau mau, tundukkan kepalamu. Simpel aja doa sama Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hidupku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Lamanya ku menyembahmu. Biar musik saja. Kami membawa hati kami Tuhan malam hari ini. Membawa hidup kami. Mungkin gak banyak bagi dunia ini. Mungkin gak ada artinya Tuhan bagi orang-orang dunia ini. Tapi kami tahu hati dan hidup kami sangat berharga di mata-Mu. Yesus, Kau selalu terindah dalam hidup kami. Kehadiran-Mu menjadi berita kemenangan dalam hidup kami. Engkau selalu ingin kami hidup berkemenangan Tuhan setiap harinya. Izinkan malam hari ini, anak-anak muda-Mu di tempat ini, mereka bungkus hatinya, perlahan-lahan Engkau bungkus hatimu malam hari ini. Perlahan-lahan seperti Engkau membungkus sebuah kado yang indah, yang ingin Kau berikan kepada seseorang yang spesial di hidupmu. Kau bungkus hidupmu malam hari ini. Kau lipat perlahan-lahan, Kau hias dengan indah. Dan Kau bawa malam hari ini ke hadirat Tuhan. Tuhan, ini mungkin gak banyak, tapi ini semua hidup kami berikan dalam tangan-Mu. Kami mau untuk Yesus kami yang terindah, kami berikan hati dan hidup kami mulai hari ini. Untuk percaya penuh kepada Tuhan, untuk gak curigaan lagi sama apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup dan hati kami. Untuk mengambil pilihan yang benar untuk berada bersama-Mu Tuhan, dan bukan untuk menjauhi Engkau. Yesus, ini kado kami. Terimalah Tuhan di hari Natal ini. Biar kami memberi yang terbaik, yaitu hidup dan hati kami. Oh, Rabasa, lihatlah hidup yang mereka bungkus Tuhan. Mereka berusaha untuk membungkusnya dengan indah untuk Engkau. Sehancur apapun itu Tuhan, hamba berdoa, Kau pegang erat, Kau indahkan kembali Tuhan, agar hidup dan hati mereka kembali sepenuhnya percaya penuh dalam hidup-Mu. Percaya bahwa Tuhan memegang hidup mereka dan hati mereka erat, dan gak akan membiarkan apapun melukainya. Wibawa Tuhan, hati dan hidup kami.
Selamat Natal Tuhan Yesus. Engkau tersenyum dengan kasih yang kami berikan malam hari ini. Yang siap untuk beri kadonya kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bawa ke hadirat Tuhan. Ku membawa hatiku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. ku membawa Hidupku inilah seluruhnya Tuhan. persembahanku. Oh, Yesusku, Yang teruntukmu Yesus. selamanya ku menyembah. Oh, ku membawa hatiku hanya Engkau. Oh, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Biar anak-anak muda saja. Ku, Kau dengar Tuhan, ini doa kami. Gak ada yang lain Tuhan di hidup kami, hanya Engkau. Yesus, Kau terindah. Yes Lord. Kami mau bawa hidup kami juga Tuhan. Ku membawa hidupku. Terimalah Tuhan. Inilah persembahanku. Terima kasih. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Di akhir tahun 2023. Untuk mempersiapkan hidup kami di 2024 Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu malam hari ini menjadi api yang menyala dalam hidup anak-anak muda. Mengingatkan mereka bahwa hidup mereka berharga di mata Tuhan. Dan hamba bangga malam hari ini anak-anak muda-Mu mereka membawa hati dan hidup mereka. Dan mengatakan ini persembahanku Tuhan. Nothing else, nobody else in my life, only you Jesus. Doa hamba sertai mereka. Sebagaimana Engkau menyertai mereka sepanjang 2023. Biar di 2024 mereka melihat bagaimana Allah bekerja di mereka. Bagaimana mereka hidup berkemenangan setiap hari. Untuk gak curigaan lagi sama Tuhan.
untuk gak melakukan pilihan-pilihan yang salah dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan, anak-anak mudamu akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku membawa hatiku, Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Firman hari ini ya Tuhan, Kau akan memegang hidup kami ya Bapa. Kau membawa hidup kami ya Tuhan, bukan lagi untuk mengejar kemenangan yang hanya demi diri kami ya Bapa, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau akan bantu kami ya Bapa untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu ya Bapa. Bukan cuman hidup yang setengah-setengah aja ya Bapa, bukan cuman ketika kami mau kami datang kepadamu ya Tuhan, tapi kami percaya ya Bapa, Kau akan membantu kami ya Tuhan, Kau akan iringi hidup kami ya Tuhan, hingga kami bisa serahkan hidup kami ya Bapa sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Hingga hidup kami layak ya Tuhan, untuk kami datang ya Bapa, untuk kami berikan ya Bapa, untuk kami jadikan hadiah ya Bapa bagimu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Yang percaya kita mau sama-sama katakan, amin. Teman-teman boleh silakan duduk, yang merasa hari terberkati atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hari ini boleh angkat tangannya. Wow. Haleluya. Kalau misalnya boleh cerita sedikit, masih nyambung-nyambung sama firman yang tadi. Saya tuh sangat istilahnya tuh sangat agak, kalau misalnya pernah dengar tuh kayak dek, agak relate gitu ya, relate benar, agak dek gitu. Ketika Ko Alex ngomongin soal kemenangan. Saya tuh bisa dibilang orangnya tuh cukup ambis. Kalau misalnya saya ngelakuin A, teman-teman, itu saya maunya sampai yang paling bagus gitu lah istilahnya. Kalau misalnya saya dapat nilai 98, akan muncul dalam otak saya, kok gue gak dapat 100 ya? Kalau misalnya gue dapat B, saya akan mikir kayak, kok gue dapetnya B ya? Kok gak bisa A sih? Saya mau ketika saya lakukan sesuatu itu, saya mendapatkan yang terbaik. Dan ketika saya gak mendapatkan hal itu, teman-teman, ketika saya lomba, ketika saya turnamen, saya jujur sampai saat ini, sampai detik ini saya belum pernah yang namanya naik podium pertama kok. Saya selalu nomor 2. Dan dalam mindset saya adalah ketika saya nomor 2 adalah saya kalah. Dan hal itu pada suatu titik mungkin akan membawa saya ke dalam suatu fase depresi. Dimana saya gak mau berani mencoba, gak lagi mau untuk berlatih, gak mau lagi untuk melakukan yang terbaik. Karena saya merasa saya udah lakukan hal yang terbaik, tapi semuanya sia-sia. Gitu teman-teman. Tapi ternyata kemenangan tuh gak cuman melulu dalam aspek kehidupan tertentu kita aja. Gak cuman ketika kita di kuliah, gak cuman ketika kita di sekolah harus dapat ranking 1. Atau ketika kita mau jadi atlet kita harus jadi yang nomor 1. Enggak teman-teman. Tapi ketika kita bisa menang dari diri sendiri, dari mindset yang buruk, itu kita juga sudah menang. Dan kita harus percaya bahwa kita akan dimenangkan oleh Tuhan yang selalu, tadi kalau misalnya di slide terakhir, dari orang yang selalu punya banyak mengasihi kita. Puji Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang kedua. Saya undang teman saya yang bertugas untuk maju ke depan. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyaksikan video pengumuman sepekan.
family, welcome home. Selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Chance Youth Ministry. Terima kasih Ko Alex atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Chance Youth Ministry mengadakan ibadah Natal bersama Sekolah Cendrawasih. Ibadah akan diadakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 4 sore. Janji Iman Natal 2023 dapat teman-teman berikan melalui amplop atau melalui rekening BCA serta QR Code yang tersedia. Next, aku akan infokan jadwal ibadah sepekan. Komsel CYM setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam. Diadakan secara onsite dan live streaming di YouTube channel Chance Youth Ministry. Ibadah umum 1 setiap hari Minggu pukul 7 pagi dan ibadah umum 2 pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi akun media sosial Chance Youth Ministry. Chance Youth Ministry, one ministry, one family. Happy weekend, God bless you. Oke, shalom teman-teman semua. Selamat malam. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Boleh sambil angkat tangannya gini doang. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Saya juga mau menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan live streaming. Shalom teman-teman, selamat beribadah kembali di Chance Youth Ministry. Oke, yuk kita mau angkat kedua jempol kita mau arahkan ke Olek yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa malam hari ini. Kita mau bilang, thank you Ko Alex, Tuhan Yesus pasti memberkati ya. Saya percaya kita semua, tadi Tania juga bilang siapa yang diberkati? Hampir semuanya angkat tangan ya, karena kita merasa wah relate banget nih sama gue gitu ya. Oke, tadi seperti informasi pengumuman sepekan yang sudah teman-teman saksikan di layar ya, yang ada di belakang saya, bahwa minggu depan kita akan merayakan ibadah Natal ya. Jadi kita tetap ada ibadah tapi ibadahnya spesial karena kita merayakan ibadah Natal Chance Youth Ministry yang kita collab nih ya, collab sama Cendrawasih School. Tepuk tangannya dong. Oke ya, untuk jamnya teman-teman, biasa kita ibadah jam setengah 7 malam ya. Tapi karena ada ibadah, karena ada adik-adik kita juga ya yang memang nggak boleh pulang malam ya. Jadi kita majuin ibadahnya jadi jam 4 sore ya. Jam berapa jadinya ibadah Natalnya? Jam 4 sore ya. Jadi jam 4 udah nyampe sini. Oh enggak, jam 4 dong, setengah 4 dong ya. Setengah 4 kita udah nyampe di sini, jam 4 kita mulai ibadah. Mungkin sekitar sampai ya jam setengah 7 lah, jam setengah 7 sampai jam 7. Nggak malam kan lah ya, enggak lah. Oke ya, untuk dress code-nya apa? Untuk dress code-nya kalau yang cewek pakai party dress ya, tapi jangan yang terbuka, harus tetap sopan ya. Jadi ini bukan ke ini loh, bukan ke Sweet 17 ya, ini ke ibadah Natal ya. Jadi teman-teman pakai dress terbaik yang teman-teman punya, mungkin teman-teman udah beli baju baru buat Natal boleh dipakai ya. Tapi kalau misalnya pilih bajunya mesti yang tetap rapi dan sopan ya. Nah kalau untuk yang cowok itu buat cewek ya dress code-nya ya. Kalau buat yang cowok beda lagi. Yang cowok itu mesti pakai inner sama outer. Inner tuh apa misalnya kayak aku nih. Dalamannya kaos putih, luarnya jaket jeans atau mau mungkin luarnya kemeja kotak-kotak atau mungkin kemeja warna biru. Nah itu boleh ya. Jadi bajunya gak cuma satu yang nempel di badan, ada dua ya. Daleman nih sama yang luarannya. Ya paham ya cowok-cowok ya? Apa? Iya biar kayak anak Jaksel. Ya oke. Yang cewek dress code-nya apa? Dress ya. Nah kalau yang cowok dress code-nya apa? Inner sama outer ya, daleman sama luaran. Ya bebas pokoknya mau pakai dalamnya kaos, luarnya kemeja, dalamnya kaos, luarnya jaket jeans, terserah bebas ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada ya, sudah jelas semua, sudah paham semua ya. Oke, aku juga mau mengingatkan teman-teman yang sudah mengisi form janji iman ya, boleh diberikan malam hari ini juga boleh. Nanti misalnya Ci aku udah transfer boleh, atau mungkin Ci aku mau transfer tapi nggak tahu nomor rekeningnya, nanti tanya ke aku ya. Nah terus kalau misalnya Ci aku mau kasihnya cash, nanti kasihnya kemana ya, masukinnya kemana? Bisa masukin ke amplop perpuluhan ya, amplop perpuluhannya ada di depan, atau mungkin bisa minta ke Cici Indah. Ci aku mau kasih perpuluhan aku nih buat janji Natal gitu ya. Jadi nanti Cici Indah bisa kasih amplopnya
Ya, malam hari ini boleh dikasih kalau misalnya teman-teman udah bawa uangnya. Kalau misalnya belum, aku lupa, nggak apa-apa minggu depan. Atau mungkin aku lupa jadi transfer boleh juga ya. Jadi banyak option ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang malam hari ini sudah melayani, Tuhan Yesus pasti memberkati. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari yang indah ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama Tuhan, baik secara onsite maupun live streaming Tuhan di Chance Youth Ministry ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat malam yang luar biasa Tuhan, kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terlebih Tuhan pada malam hari ini Engkau telah hadirkan hamba-Mu Tuhan, Ko Alex yang sudah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadi kado yang terindah bagi setiap kami Tuhan, lewat kelahiran-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami sukacita yang baru Tuhan. Dan lewat itu semua Tuhan, kami gak mau diam saja Tuhan, tapi kami mau mempergunakan itu Tuhan, kami mau menjadi dampak, kami mau menjadi berkat yang luar biasa sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan baik di bumi maupun di surga ya Bapak. Dan kami juga mau mengangkat tangan kami mau mengarahkan Ko Alex Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau berkati kehidupannya Tuhan, baik dalam pekerjaannya, baik dalam pelayanannya, baik dalam keluarganya Tuhan. Pakai dia menjadi ayah yang baik Tuhan, suami yang luar biasa Tuhan untuk keluarganya ya Bapak. Berkati Tuhan setiap apapun yang Ko Alex lakukan, apapun yang dia kerjakan Tuhan selalu buat berhasil ya Bapak. Pakai setiap kehidupannya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan Ko Alex semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini maupun kami yang tidak hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu dan Engkau ada Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Bapak. Engkau berkati Tuhan setiap anak-anak Chance Youth Ministry ya Bapak. Engkau berkati setiap sekolah. Engkau berkati setiap kuliah kami, Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati setiap usaha kami Tuhan. Kiranya setiap apapun yang kami lakukan Tuhan selalu buat berhasil. Jadikan setiap anak-anak Chance Youth Ministry semakin naik dan bukan turun Tuhan. Jadikan kami kepala dan bukan ekor. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Keluar dari tempat ini Tuhan, kami boleh jadi dampak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah lewat setiap kehadiran kami, lewat setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami mencerminkan buah-buahnya Tuhan. Supaya setiap orang bisa merasakan kasih dan kuasanya Tuhan lewat setiap tingkah laku kami Tuhan, apapun yang kami kerjakan ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang gak hadir malam hari ini. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami masalah. Kami percaya Tuhan kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada buat setiap kami, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang lebih besar dari setiap sakit penyakit kami, Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan menyembuhkan dan memulihkan setiap sakit penyakit dari anak Chance Youth Ministry ya Bapa. Engkau juga akan memberikan jalan keluar-Mu Tuhan bagi mereka yang sedang berbeban berat Tuhan atau memiliki masalah ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat-Mu selalu ada Tuhan untuk anak-anak Chance Youth Ministry ini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk acara yang akan kami adakan Sabtu depan 16 Desember 2023 ya Bapa. Kami akan merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa di ibadah Chance Youth Ministry ini ya Bapa. Engkau kiranya berkati Tuhan cuacanya ya Bapa, kiranya hari Sabtu nanti Tuhan semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, cuaca cerah ya Bapa. Dan anak-anak-Mu Tuhan bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan untuk merayakan Natal ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang akan datang, Engkau tibakan mereka dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Engkau tutup bungkus Tuhan acaranya dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Supaya lewat acara Natal ini Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan yang mengalir atas setiap kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir Sabtu depan ya Bapa. Dan sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang sertai perjalanan pulang kami selamat sampai di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Berkat Tuhan aktivitas kami Tuhan 1 minggu ke depan Tuhan, kiranya Kau yang sertai dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau pulang dengan sukacita yang daripada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.